Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia ya. Di video kali ini gue tidak mau menambahkan catatan cuan gue, tetapi gue mau sedikit sharing mengenai beberapa hal, khususnya di mental gitu kan ya, yang gue dapetin selama 70 hari berada di petualangan catatan cuan 2020. Dan tentu aja kalau seumpama di 70 hari ini gue setidaknya punya 7 mental pebisnis yang gue sudah pelajarin. Jadi apa aja sih 7 mental businessman yang gue pelajarin selama 70 hari ini? Untuk yang pertama itu adalah melihat peluang. Jadi beberapa waktu lalu, lebih tepatnya di pertengahan tahun 2020, untuk permintaan daripada prosesor Ryzen itu cukup masif. Dimana permintaannya cukup masif ini pastinya juga akan mempengaruhi penjualan daripada motherboard yang support dengan prosesor Ryzen tersebut. Jadi gue melihat peluang ini sebagai jalan untuk menambahkan cuan supaya gue bisa mengumpulkan 75 juta di akhir tahun 2021. Sebenarnya kalau seumpama gue ingin mengambil peluang untuk menjual prosesor Ryzen sendiri, itu kayaknya nggak punya tata krama dalam tanda kutip, karena gue bekerja di AMD Indonesia. Sementara kalau seumpama gue menjual sendiri prosesornya, walaupun gue mengambilnya dari toko-toko atau juga dealer-dealer gitu kan ya, tapi itu kayaknya akan menjadi isu atau bahkan drama, masalah di kemudian hari. Jadi akhirnya gue tetap memilih jalur dimana gue tidak akan membuat isu atau juga membuat masalah baru di pekerjaan gue, yaitu sebagai karyawan AMD Indonesia. Jadi gue memilih untuk menjual motherboard, dan itu second karena gue melihat peluang kalau seumpama untuk motherboard ini tentu aja yang second khususnya itu pasti harganya lebih miring, dan untuk orang-orang yang berkecimpung di bisnis ini itu pasti lebih sedikit daripada gue harus bersaing dengan dealer-dealer yang sudah memiliki nama dan juga sudah besar untuk menjual motherboard baru. Dan untuk motherboard yang pertama kali gue jual adalah di B450i Pro WiFi dari Aorus. Lalu yang kedua itu adalah motherboard Gigabyte B450M Gaming. Nah, di sini gue ngerasa bahwa di saat gue menentukan suatu perjalanan atau juga ide, gue mencari peluang apa sih yang bisa gue jalankan supaya gue bisa mengumpulkan cuan senilai 75 juta rupiah. Dan ini tentu aja yang gue pilih menjual barang-barang second yang berhubungan dengan permintaan market yang sedang banyak. Lalu mental pebisnis yang kedua itu adalah spekulasi harga. Ya, jadi spekulasi harga ini gue selalu kayak ngebandingin harga daripada barang baru lalu dengan barang rata-rata secondnya. Apakah barang ini masih memiliki value yang cukup untuk menghasilkan cuan untuk diri gue. Dan tentu aja spekulasi ini gue bisa melihat dari penjualan atau juga rekapan daripada yang ada di Tokopedia. Caranya gue wishlist barang-barang yang memang gue rasa ini akan menjadi peluang bisa mendatangkan cuan untuk diri gue. Dan setelah itu gue akan mendata harga postingan awalnya ini mereka berapa dan laku berapa. Jadi kalau sama gue ambil contoh adalah B450i Pro WiFi ini diiklankan di harga 2 juta rupiah. Sedangkan kalau seumpama untuk harga barunya adalah di sekitar 2.200.000. Lalu setelah gue wishlist ternyata
ada yang bisa menjual di harga 1.700.000, 1.750.000, 1.800.000. Jadi gue ngambil rata-rata harga daripada waktu di post dan juga harga terjualnya itu berapa, dan gue memilih untuk menawar apakah itu masuk budget atau tidak yang bisa mendapatkan cuan untuk diri gue. Lalu mental pebisnis yang ketiga itu adalah komunikasi. Ini berhubungan dengan tawar-menawar harga. Tentu aja gue harus bersikap profesional atau juga bersikap baik gitu kan ya, sebagai pihak pembeli, karena gue harus terlihat sopan, ya nawar ya senawarnya. Jangan sampai benar-benar kayak menjatuhkan value daripada barang yang sedang diiklankan tersebut. Karena kita tahu bahwa nantinya gue juga akan sebagai seorang penjual setelah gue mendapatkan barang yang gue beli, seperti itu. Jadi gue tidak ingin menyakiti hati penjual tersebut, karena gue juga gak ingin disakiti di saat gue menjual barang tersebut, seperti itu. Dan ini tentu aja gue harus mematok berapa sih harga yang memang pantas untuk barang ini, dan juga supaya penjualnya ini bisa merelakan dan gue juga bisa mendapatkan cuan dari barang tersebut. Lalu mental pebisnis yang keempat itu adalah kesabaran. Gue tahu bahwa menjadi seorang pedagang ini ternyata melelahkan sekali. Dimana untuk yang pertama tadi gue harus melihat peluang, apakah barang yang akan gue beli ini akan mendapatkan cuan untuk diri gue. Lalu yang kedua adalah setelah barangnya dateng, itu gue harus sabar melakukan quality control, mencobanya dan segala macam, terus mengambil gambar lalu mempostingnya di marketplace seperti itu. Dan tentu aja ini membutuhkan rentetan daripada proses dan kesabaran, ini sangat diperlukan di sini. Mungkin kalau seumpama nggak sabaran akan sedikit berabe ya, apalagi kalau seumpama barang yang gue beli itu mendapati masalah, atau bahkan di saat gue sudah menjualnya, ini pihak daripada pembelinya ini tidak segera melakukan konfirmasi penerimaan barangnya, jadi uang gue tidak segera cair. Nah, sebenarnya di minggu ini gue sudah menjual DJI Osmo Action, tetapi pihak daripada pembelinya tidak segera mengkonfirmasi penerimaan barang. Mungkin mereka masih perlu waktu untuk mencobanya, karena di Tokopedia sendiri diberikan waktu sekitar 2 kali 24 jam sebelum transaksi tersebut ini selesai secara otomatis. Jadi pihak pembelinya itu dirasakan aman karena ada waktu untuk mencoba barang-barang yang dibeli kurang lebih sekitar 2 kali 24 jam. Dan kalau seumpama di sini gue memang selalu melakukan quality control terlebih dahulu, atau juga melakukan pengetesan terlebih dahulu, supaya di saat gue mengklik tombol selesai dari transaksi yang sedang gue jalankan itu tidak mengalami kendala. Karena kalau seumpama kita sudah ngeklik gitu kan tombol daripada selesai transaksinya, maka uang kita itu akan langsung dicairkan ke rekening daripada penjualnya, seperti itu. Kita tidak bisa melakukan komplain lagi karena kita sudah mengkonfirmasi penerimaan barang tanpa ada komplain mengenai barang yang kita beli. Lalu mental pebisnis yang kelima itu adalah mencintai proses. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 tadi tentu aja ini butuh waktu untuk kita beradaptasi. Proses daripada nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini tidak akan terjadi, atau bahkan ya udah kita tidak bisa running bisnis seperti yang kita inginkan. Tetapi gue merasa di sini bahwa gue emang bener-bener ingin menjalankan bisnis ini, jadi gue selalu mencoba untuk belajar step by stepnya, terus juga memberikan ulasannya seperti di video sekarang ini. Gue merasa ada sesuatu yang bisa gue bagiin untuk kalian semuanya, dan siapa tahu ini bisa menginspirasi
teman-teman yang lain yang ingin running bisnis atau juga mencoba untuk menjalankan usahanya. Lalu mental bisnis yang keenam itu adalah menahan diri saat untung atau juga rugi. Nah, di sini kalau seumpama kita tahu kalau seumpama kita lagi untung banyak gitu kan, biasanya gue cuma bisa mengambil cuan di Rp50.000 dan beberapa kasus gue bisa mendapatkan keuntungan di Rp200.000. Kadang gue merasa bahwa gue udah kerja keras nih, gue pengen dong beli barang-barang gitu kan, seperti baju atau juga tas atau juga ikat kepala atau juga lain sebagainya. Gue pengen banget untuk kayak traktir diri gue sendiri karena gue sudah berjalan atau juga bekerja keras untuk menjual barang tersebut dan cuannya cukup lumayan seperti itu. Nah, di sini sebenarnya gue kayak harus inget lagi tujuan awal daripada keinginan gue untuk running bisnis catatan cuan 2021 ini adalah cuan di akhir tahun 2021 adalah Rp75 juta. Jadi gue nahan diri banget supaya goal gue itu bisa terlaksana, dan gue kayaknya lebih memiliki pemikiran kalau seumpama daripada keuntungan tersebut ini dihambur-hamburkan, lebih baik keuntungan tersebut ini ditambahkan kembali sebagai modal untuk kita membeli barang yang lainnya. Jadi item dari barang-barang yang akan kita jual itu semakin banyak dan cuannya juga akan semakin banyak pula. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, mental pebisnis yang gue pelajarin adalah tentukan goalnya. Nah, dari awal memang gue untuk menjalankan catatan cuan 2021 ini goalnya adalah memiliki tabungan senilai Rp75 juta. Jadi gue berusaha bagaimana caranya supaya tabungan gue itu ada tambahan di setiap harinya, di setiap bulannya, supaya goal gue di akhir tahun 2021 nanti itu memiliki dana tabungan senilai Rp75 juta itu bisa terlaksana. Dan ini kayak berhubungan dengan yang lainnya kayak gitu. Kalau seumpama teringat dengan yang namanya tujuan atau juga goal Rp75 juta ini, gue akan nahan diri supaya tidak membelanjakan keuntungan yang gue dapetin untuk sesuatu yang tidak perlu, untuk hura-hura seperti itu. Atau juga di saat gue lagi males menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada calon pembeli, nah, gue teringat dengan 75 juta tersebut. Jadi gue bersemangat kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang calon pembeli ini cuma ghosting doang. Artinya itu cuma kayak hit and run, nawar, setelah kita deal, oke, boleh gue udah ubah daripada harga barang yang gue jual tersebut, ternyata tidak ada transaksi. Jadi kayak ya ghosting itu tadi, hantu itu tadi gitu kan ya. Setelah di-hit lalu mereka pergi gitu aja. Sebenarnya kalau seumpamanya di sini pertanyaannya adalah apakah mereka tidak merasa membuang waktu mereka itu percuma gitu kan ya. Mereka sudah membuang waktu untuk nawar, untuk nanya speknya, ternyata mereka tidak melakukan transaksi sama sekali. Ya, rugi waktu, mereka rugi waktu, gue rugi waktu, dan gue harus cukup sabar. Jadi memang dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 ini benar-benar kayak menjadi satu kesatuan mental pebisnis yang memang harus terus-terusan ditingkatkan seperti itu. Kayaknya segini aja untuk video kali ini mengenai 7 mental pebisnis yang gue pelajarin selama 70 hari menjalankan catatan cuan 2021 ini. Semoga aja informasi ini bisa berguna untuk kalian semuanya, dan tentu aja sangat berguna untuk diri gue sendiri. Dan sampai jumpa di catatan cuan 2021 berikutnya. Bye-bye! Salam cuan!